Dikenal sebagai B.J. Habibie atau Baharudin Jusuf Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Beliau lahir dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.Atuti Marini Puspowardojo pada tanggal 25 Juni tahun 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Beliau memiliki prestasi dalam bidang akademik hingga memiliki karir bidang industri di kancah internasional. Beliau dijuluki Bapak Teknologi Indonesia dikarenakan berhasil membuat pesawat pertama di Indonesia. Dari perjalanan hidup B.J. Habibie kita dapat mengambil banyak nilai kehidupan. Di antaranya nilai-nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi sikap pelayanan publik yang dimiliki oleh Pak B.J. Habibie semasa Menteri Riset dan Teknologi, Wakil Presiden dan Presiden, yakni adalah pengembangan pesawat N250 untuk menyembuhkan seluruh wilayah Indonesia, desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah, serta kebebasan pers seluas-luasnya dan mencabut pembatasan media. Kemudian daripada itu, sosok akuntabel yang dimiliki oleh Pak B.J. Habibie adalah transparansi pengambilan keputusan untuk kepentingan negara. Contoh konkret akuntabel adalah transparansi kebijakan, penyelesaian krisis, reformasi birokrasi, integritas, dan mencabut tahanan politik pada masa Orde Baru. Kompetensi B.J. Habibie tercermin dari keunggulan intelektual dan komitmennya terhadap peningkatan diri berkelanjutan. Sebagai seorang ilmuwan dan insinyur, beliau menghasilkan karya-karya inovatif yang membuatnya dijuluki Mr. Craig. Teori ini merevolusi keselamatan penerbangan global dengan memungkinkan deteksi rambatan kerusakan konstruksi pada badan pesawat. Ini adalah bukti nyata bahwa kualitas kerjanya yang melampaui standar. Meskipun Bapak B.J. Habibie seorang cendekiawan yang berkecimpung di dunia pemerintahan, masih banyak yang tidak percaya dengan kemampuan ekonominya. Beliau berhasil menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi global atau krismon yang menghancurkan banyak negara. Ini menunjukkan kejeniusannya dalam meramu teori-teori ekonomi. Beliau berhasil menurunkan inflasi dari 77,5% pada tahun 1998 menjadi 2,01% pada tahun 1999 dan juga meningkatkan nilai tukar rupiah. Keberhasilannya memimpin transisi dari negara otoriter ke demokratis, termasuk penyelenggaraan pemilu tahun 1999 yang jujur dan diakui dunia, adalah bukti kompetensi kepemimpinannya di tengah gejolak politik. Nilai harmonis juga tercermin kuat dalam sosok B.J. Habibie. Sebagai seorang negarawan dan ilmuwan, Habibie dikenal mampu membangun hubungan yang saling terbuka, menghargai, dan penuh empati di berbagai level kehidupan, baik dalam bidang pemerintahan, akademik, maupun pribadi. Dalam masa kepemimpinan yang sangat singkat, ia menghadapi tantangan bangsa yang terbelah secara sosial dan politik. Namun, melalui pendekatan yang inklusif dan dialogis, Habibie berhasil meredakan ketegangan nasional, membuka ruang demokrasi, dan membangun jembatan komunikasi antar berbagai kelompok yang berbeda pandangan. Sikap harmonis juga tampak dalam kehidupan pribadinya. Hubungan yang penuh cinta, kesetiaan, dan saling mendukung dengan istrinya Hasri Ainun Habibie menjadi gambaran nyata dari kehidupan keluarga yang dilandasi rasa hormat dan kepedulian yang mendalam. B.J. Habibie menunjukkan bahwa harmoni bukan sekedar hasil dari kesamaan, melainkan buah dari kebesaran jiwa untuk menerima perbedaan dan bekerja sama demi kebaikan yang lebih besar. B.J. Habibie, ilmuwan jenius Indonesia, sukses besar di Jerman. Tetapi ketika Indonesia memanggil, ia pulang tanpa ragu, meninggalkan karir dan gaji yang tinggi demi bangsa. Ia dirikan IPTN dan pesawat karya anak bangsa demi kemandirian Indonesia di langit. Di masa krisis, ia menjadi presiden. Ia membuka era reformasi dan menjaga demokrasi. Saat pertanggungjawabannya ditolak, ia mundur dengan terhormat karena dia loyal pada bangsa, bukan pada jabatan. Hingga akhir hayatnya, ia tetap tinggal di Indonesia. Ia membina generasi muda, memberi ilmu,
dan memberi teladan. Adaptif berarti mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tantangan, dan lingkungan yang baru. Bapak Habibie menunjukkan hal ini dalam aspek kehidupannya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa beliau tinggal dan bekerja di Jerman selama puluhan tahun. Ia tidak hanya survive tapi juga menjadi salah satu insinyur utama di industri dirgantara Jerman. Dan juga dari seorang teknokrat, ilmuwan, dan cendekiawan menjadi politisi dan akhirnya menjadi presiden, beliau menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam menyesuaikan diri dari teknologi ke dunia politik dalam waktu yang begitu singkat. Kolaboratif atau mampu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama, ini juga dipraktekkan secara nyata oleh Pak Habibie. Kerjasama dengan MPR, DPR, dan pers untuk membuka keran demokrasi, membebaskan pers, dan membentuk undang-undang otonomi daerah. Habibie juga menggandeng banyak insinyur muda Indonesia dan ahli luar negeri untuk proyek pesawat N250 dan CN235. Bapak Habibie adalah sosok yang adaptif karena mampu menyesuaikan diri dan dalam perubahan besar, serta kolaboratif karena senantiasa bekerja sama bersama orang lain lintas disiplin dan budaya untuk mencapai kemajuan.